Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kayaknya udah lama banget aku nggak share sama kalian contoh-contoh soal TWK. Nah, karena sudah ada signal positif nih dari BKN bahwa penerimaan CPNS bakalan dibuka lagi di tahun 2023. Jadi aku bakalan share sama kalian contoh-contoh soal TWK. Dan kali ini contoh-contoh soal TWK-nya real dari contoh-contoh soal CPNS yang keluar di tahun 2022 ya. Jadi buat kalian yang sedang mempersiapkan tes CPNS di tahun 2023, kalian wajib banget nonton video ini sampai selesai karena soalnya real dan tentunya aku tambahin juga dengan pembahasan soal-soal tersebut. Oke teman-teman, sekarang aku bakalan kasih ke kalian contoh-contoh soal CPNS khususnya untuk tes wawasan kebangsaan. Soal yang pertama, sesuai amanat UUD 45 pasal 13 yaitu Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Apabila suatu putusan grasi oleh Presiden tidak disetujui oleh Mahkamah Agung, maka yang akan terjadi adalah A. Grasi tersebut sah di mata hukum. B. Grasi tersebut tidak sah di mata hukum. C. Grasi tersebut harus dicabut dan dibahas kembali. D. Masyarakat dapat melaporkan hasil putusan dan meminta proses hukum kepada Mahkamah Agung. Atau E. Lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif akan saling bertentangan. Nah oke teman-teman, untuk menjawab soal yang ini kita harus menganalisa isi dari pasal 13 yaitu Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi teman-teman, kita tahu dalam UUD 45 itu hubungan antar lembaga juga diatur. Di pasal 13 ini hubungan antar lembaga adalah Presiden dan Mahkamah Agung. Nah, untuk pemberian grasi dan rehabilitasi, hubungan yang terjadi adalah Presiden sebagai pemberi grasi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan. Di sini kita harus highlight bahwa Mahkamah Agung hanya berperan sebagai pemberi pertimbangan saja, bukan sebagai penentu keputusan, karena tidak ada kata disetujui bersama-sama atau bersama-sama menyetujui grasi tersebut. Jadi apabila suatu putusan grasi oleh Presiden tidak disetujui oleh Mahkamah Agung, maka grasi tersebut tetap sah. Ya, jadi jawaban yang benar untuk soal nomor ini adalah A. Grasi tersebut sah di mata hukum. Hal ini juga biasa disebut dengan hak prerogatif Presiden. Soal kedua, kegiatan yang dapat diselenggarakan untuk mempertemukan beberapa kebudayaan daerah yang ada di Indonesia melalui bentuk pentas budaya dan seni adalah dengan A. Mengadakan konser musik secara rutin untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. B. Pawai obor yang melibatkan siswa dan masyarakat umum secara menyeluruh. C. Mengadakan kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat. D. Melakukan pameran fotografi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Atau E. Menggiatkan pameran edukasi di berbagai daerah untuk memajukan daerah. Oke teman-teman, ini adalah contoh soal TWK yang katanya rasanya kayak TKP ya. Jadi ini report langsung dari teman-teman yang udah ikut tes CPNS tahun 2022 ini. Nah, untuk itu kita bisa menganalisa di sini bahwa yang ditanyakan di sini adalah bagaimana mempertemukan beberapa kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat di opsi A, konser musik, B, pawai obor, kemudian D, fotografi, dan E, edukasi adalah kecuali edukasi ya, maksudnya A, B, dan D adalah jenis-jenis kebudayaan, tetapi lebih spesifik. Sedangkan untuk E itu adalah pameran edukasi, tentu bukan menyangkut yang ditanya di soal, yaitu kebudayaan daerah. Jadi opsi yang dapat include semua itu ada di opsi C, yaitu mengadakan kegiatan festival kebudayaan, karena kebudayaan tidak disebutkan secara spesifik ya. Kalau A, B, dan D itu juga jenis kebudayaan tetapi lebih spesifik, sehingga kalau kita mau melihat secara lebih inklusif itu ada di opsi C, yaitu mengadakan kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat. Oke teman-teman, soal berikutnya ini kita masuk lagi ke soal TWK yang rasa TKP ya. Jadi banyak implementasi mengenai kebinekaan, kemudian mengenai nasionalisme dan juga mengenai bela negara. Untuk soal nomor 3 ini adalah
contoh implementasi kita sebagai seorang guru dalam menghadapi kebinekaan. Oke, saya bacain soalnya ya. Pak Amin adalah seorang wali kelas di sebuah sekolah dasar. Kelas Pak Amin terdiri dari murid-murid dari berbagai suku dan agama. Terkait hal tersebut, sebagai wali kelas, hal yang dapat dilakukan Pak Amin adalah A. Meminta para murid untuk duduk sesuai agamanya untuk mempermudah proses belajar. B. Mengatur posisi duduk murid agar suku dan agama yang berbeda dapat saling berbaur. C. Tidak memberitahukan agama maupun sukunya agar tidak dianggap dapat melakukan diskriminasi. D. Para murid diminta untuk mempelajari semua suku agar lebih mudah berbaur. Atau E. Memberikan tugas kelompok dengan anggota kelompok lintas suku dan agama. Oke teman-teman, kita lihat opsi di sini. Kita lihat mulai dari opsi A, yaitu meminta para murid untuk duduk sesuai agamanya untuk mempermudah proses belajar. Kalau untuk opsi ini tentunya kita jadi tidak mendukung terjadinya integrasi ya. Jadi opsi A kita skip ya. Kemudian B, mengatur posisi duduk murid agar suku dan agama yang berbeda dapat saling berbaur. Ini opsi yang sangat mungkin ya, kita keep dulu opsi B. Kemudian C, tidak memberitahukan agama maupun sukunya agar tidak dianggap dapat melakukan diskriminasi. Oke, nah kalau untuk opsi C ini sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Identitas diri kita tidak perlu disembunyikan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi keberagaman tersebut. Jadi opsi C itu kurang tepat ya teman-teman. Kemudian opsi D, para murid diminta untuk mempelajari semua suku agar lebih mudah berbaur. Untuk mempelajari suku lain itu adalah hal yang bagus ya, tapi kalau meminta murid mempelajari semua suku kayaknya sedikit kurang relevan ya, karena sebagai seorang murid tentunya masih banyak pelajaran-pelajaran lain yang butuh untuk dipelajari, tapi hal itu dapat dilakukan secara pelan-pelan. Tapi kalau gurunya meminta saat ini mempelajari semua suku kayaknya kurang realistis ya teman-teman, jadi kita skip opsi D. Kemudian E, memberikan tugas kelompok dengan anggota kelompok lintas suku dan agama. Ini juga opsi yang baik ya teman-teman, jadi kita punya dua opsi yang baik yaitu di B dan E. Tetapi yang paling tepat tentunya ada di opsi B, yaitu mengatur posisi duduk murid agar suku dan agama yang berbeda dapat saling berbaur. Kenapa? Karena hal ini dapat dilakukan setiap hari, sehari-hari. Jadi proses pembauran antar suku agama lebih cepat. Sedangkan di opsi E hanya dapat dilakukan saat guru memberikan tugas kelompok ya. Jadi opsi yang paling tepat ada di opsi B, yaitu mengatur posisi duduk murid agar suku dan agama yang berbeda dapat saling berbaur. Oke, soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini mengenai peran Indonesia secara global. Jadi teman-teman, di tahun 2022 ini ada materi yang cukup baru, yaitu mengenai peran Indonesia di tingkat global. Jadi banyak yang mendapatkan soal-soal mengenai peran Indonesia di tingkat global pada beberapa forum ataupun beberapa organisasi dan juga beberapa konflik internasional. Ya, jadi teman-teman boleh banget teman-teman dari sekarang mulai selalu mengikuti berita-berita apalagi tentang peran Indonesia, kemudian konflik-konflik internasional, organisasi internasional ataupun forum-forum internasional yang diikuti oleh Indonesia. Dan ternyata Indonesia itu punya banyak sekali peran di forum dan organisasi-organisasi global. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4, di mana ini juga adalah salah satu peran Indonesia. Oke, masalah pencemaran laut merupakan permasalahan global. Oleh karena itu, perlunya kerjasama semua negara yang memiliki basis laut untuk berperan aktif dalam menangani masalah ini. Peran Indonesia dalam pencemaran laut dalam tingkat global adalah A. Pemerintah Indonesia memprakarsai Bali Declaration. B. Meratifikasi hukum laut PBB. C. Memfasilitasi Jakarta International Meeting atau JIM. D. Mendorong topik ini dalam sidang PBB. Atau E. Mengajak negara ASEAN memperhatikan hal tersebut. Oke teman-teman, kita lihat satu persatu ya. Kita masuk ke opsi A, yaitu pemerintah Indonesia memprakarsai Bali Declaration. Kita lihat Bali Declaration itu apa. Jadi Bali Declaration merupakan wujud komitmen bersama antar negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari dampak negatif pencemaran laut.
Dan ini merupakan hasil dari pertemuan IGR keempat di Bali bersama negara-negara yang memiliki base maritim ya. Jadi Bali Declaration ini dilakukan di Bali dan juga diprakarsai oleh Indonesia. Jadi ini udah jelas ya teman-teman bahwa jawaban yang benar ada di opsi A. Tapi kita akan lihat ke opsi yang lainnya juga. B. Meratifikasi hukum laut PBB. Ya, jadi hukum laut PBB itu memang harus diratifikasi oleh semua negara yang punya base maritim. Kemudian C, memfasilitasi Jakarta International Meeting. Nah, Jakarta International Meeting ini adalah sebuah meeting yang diprakarsai oleh Indonesia tetapi untuk membantu menyelesaikan konflik Vietnam dan Kamboja. Jadi tidak ada hubungannya dengan masalah pencemaran laut. Oke, D, mendorong topik ini dalam sidang PBB. Jadi pencemaran laut ini juga memang selalu menjadi topik di sidang PBB, tetapi memang sudah menjadi topik rutin. Jadi tanpa Indonesia berperan mendorongnya pun memang sudah selalu menjadi topik di PBB. Kemudian E, mengajak negara ASEAN memperhatikan hal tersebut. Indonesia juga melakukan ini, tetapi peran nyatanya adalah dengan mengadakan dan memprakarsai Bali Declaration. Jadi opsi yang paling tepat adalah A, sebagai peran Indonesia dalam pencemaran laut di tingkat global adalah pemerintah Indonesia memprakarsai Bali Declaration. Soal yang kelima ini dengan tema nasionalisme, khususnya untuk organisasi-organisasi kebangkitan nasionalisme. Jadi untuk soal TWK tahun 2022 ini hampir semuanya ya dapat pertanyaan mengenai tujuan didirikannya salah satu organisasi nasionalisme. Entah itu Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, atau Muhammadiyah. Jadi teman-teman, kali ini aku akan kasih satu contoh soal tentang organisasi nasionalisme. Oke, Syarikat Islam atau yang disingkat SI atau Sarekat Islam dahulu bernama Sarekat Dagang Islam atau disingkat SDI. Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. Berangkat dari perkumpulan dagang, kemudian organisasi ini tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang lain seperti politik. Tujuan awal berdirinya Serikat Dagang Islam adalah A. Menyejahterakan pekerja dengan meminta penaikan upah. B. Memajukan pribumi dalam politik Hindia Belanda. C. Tolong menolong sesama muslim. D. Menghimpun pedagang pribumi agar dapat bersaing dengan pedagang asing. Atau E. Memanfaatkan hasil bumi Indonesia untuk perdagangan internasional. Oke teman-teman, untuk informasi, kelima opsi ini merupakan hal-hal yang memang dilakukan oleh Syarikat Islam pada akhirnya. Tetapi tujuan awal sekali berdirinya Serikat Dagang Islam hanya ada satu ya. Jadi teman-teman, Syarikat Dagang Islam awalnya itu didirikan karena terjadi monopoli pedagang Cina yang menjual bahan dan obat untuk membatik. Jadi pedagang-pedagang pribumi merasa tertekan dengan masuknya pedagang-pedagang dari Cina ya, karena datang dengan harga yang lebih murah juga dengan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu pedagang pribumi merasa terancam dengan masuknya pedagang-pedagang dari luar. Hal ini juga tidak dibatasi oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu. Oleh karena itu para pedagang-pedagang di Jawa saat itu akhirnya membuat satu perhimpunan untuk siasati monopoli yang dilakukan oleh pedagang Cina tersebut. Oleh itu berdirilah Sarekat Dagang Islam. Jadi opsi yang paling benar yaitu ada di opsi D. Tujuan awal berdirinya Sarekat Dagang Islam adalah untuk menghimpun pedagang pribumi agar dapat bersaing dengan pedagang asing. Oke, soal yang keenam ini kembali lagi di materi 4 pilar negara, khususnya untuk submateri Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar setelah amandemen ketiga. Alasan MK didirikan adalah, oke teman-teman juga harus tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu bukan ada di dalam undang-undang saat Undang-Undang Dasar 45 pertama kali dibuat. Tetapi Mahkamah Konstitusi itu baru ada setelah amandemen ketiga. Nah, kenapa ada setelah amandemen ketiga? Itu yang menjadi pertanyaan pada soal ini. Oke, opsinya A. Diperlukan check and balance dalam kekuasaan DPR dan Presiden dalam membentuk undang-undang. B. Diperlukan pengujian atas perundang-undangan di bawah undang-undang agar tidak bertentangan dengan undang-undang.
C. Membatasi kegiatan partai politik. D. Mengawasi jalannya pemilihan umum. Atau E. Mengawasi jalannya fungsi lembaga yang diatur di dalam undang-undang. Oke teman-teman, jadi Undang-Undang Dasar 45 setelah diamandemen untuk yang ketiga kalinya memunculkan satu lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi. Nah, alasan Mahkamah Konstitusi didirikan yaitu MK diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 45, lembaga yang mempunyai hak untuk membentuk undang-undang adalah Presiden bersama dengan DPR. Jadi pembentukan undang-undang harus disetujui bersama oleh Presiden dan DPR. Namun untuk mengawasi kekuasaan kedua lembaga ini diperlukan satu lembaga yudikatif, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Jadi jangan sampai antara DPR dengan Presiden nih ada terjadi negosiasi ya, sehingga undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan DPR itu tidak berpihak kepada rakyat. Jadi perlu ada satu lembaga untuk mengawasi hal tersebut. Maka pada amandemen ketiga UUD 45 dibentuklah satu lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang ketujuh. Soal yang ketujuh ini mengenai implementasi butir-butir Pancasila. Ya, jadi pada tahun 2022 ini di tes CPNS untuk materi TWK itu masih tetap ada mengenai implementasi butir-butir Pancasila, walaupun tidak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman tetap harus bersiap-siap dalam memahami implementasi butir-butir Pancasila dalam kehidupan. Oke, saya kasih satu contoh soal mengenai butir-butir Pancasila. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam percepatan penanganan COVID-19 ialah dengan menambah jumlah sarana prasarana yang memadai, mulai dari fasilitas rumah sakit rujukan seperti penyediaan alat kesehatan atau alkes dan alat pelindung diri atau APD hingga pengadaan rumah isolasi. Pemerintah membangun sarana dan prasarana untuk COVID merupakan perwujudan sila keberapa? Oke teman-teman, jadi saat pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan berarti pemerintah sedang menjalankan kewajibannya dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya saat itu dalam menangani COVID-19. Sehingga membangun sarana dan prasarana untuk COVID merupakan perwujudan sila kelima ya teman-teman, yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pada butir yang menyebutkan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Jadi pemenuhan kewajiban pemerintah dalam melindungi segenap bangsa Indonesia itu merupakan perwujudan sila kelima. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang ke-8. Soal yang ke-8 ini mengenai materi integritas ya. Jadi teman-teman banyak sekali yang dapat soal-soal mengenai integritas tokoh, entah itu R.A. Kartini, Muhammad Hatta, Soekarno, Sultan Syahrir dan lain sebagainya. Jadi teman-teman setelah teman-teman menguasai materi-materi dasar, teman-teman harus mengembangkan lagi ke kisah-kisah tokoh-tokoh tersebut. Tetapi biasanya di dalam soal akan diceritakan kisah tokoh tersebut, kemudian teman-teman diminta untuk menganalisa nilai integritas yang ditunjukkan oleh cerita di dalam soal tersebut. Ini saya kasih contoh mengenai soal integritas dari R.A. Kartini. Perjuangan Kartini muda memang layak diapresiasi. Beliau dikenal sebagai pelopor kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, termasuk di bidang pendidikan, sehingga kaum perempuan juga bisa membaca dan menulis. Keteguhannya untuk menyetarakan gender sempat mendapatkan tantangan dari masyarakat. R.A. Kartini menilai bahwa perempuan tidak hanya bisa menjadi ibu rumah tangga saja, melainkan dapat mengenyam pendidikan dan mengejar cita-citanya. Nilai integritas yang dapat diambil dari kisah R.A. Kartini di atas adalah A. Kerendahan hati R.A. Kartini yang seorang keturunan bangsawan tapi mau berjuang untuk rakyat biasa. B. Sosok R.A. Kartini yang berani dan optimis dalam memperjuangkan hak perempuan.
C. Kasih sayang yang diperlihatkan R.A. Kartini kepada bangsa Indonesia. D. Kecintaan R.A. Kartini pada dunia pendidikan. Atau E. Keteguhan hati R.A. Kartini dalam mengejar cita-citanya. Oke teman-teman, jadi semua opsi A sampai E ini adalah opsi yang betul ya. Maksudnya betul karena memang R.A. Kartini memperlihatkan sikap-sikap tersebut. Dan sikap-sikap tersebut memang dinilai sebagai nilai integritas atau sikap yang berintegritas. Tetapi kita harus menghubungkan opsi yang mana yang paling tepat dinyatakan di dalam cerita di soal ini ya. Nah teman-teman, tapi sebelumnya untuk menjawab itu teman-teman harus paham dulu apa saja sih sifat-sifat dan nilai-nilai integritas ya. Jadi teman-teman, secara umum nilai integritas itu ada 3, yaitu nilai inti, nilai etos kerja, dan nilai sikap. Sedangkan nilai inti itu terdiri atas 3 sikap, yaitu jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Untuk nilai etos kerja juga terdapat 3 sikap, yaitu mandiri, kerja keras, dan sederhana. Kemudian untuk nilai sikap juga ada 3, yaitu sikap berani, peduli, dan juga adil ya. Jadi dari opsi-opsi ini kita lihat yang mana sih yang ada nilai integritasnya. Oke, kita lihat ke opsi A, kerendahan hati R.A. Kartini yang seorang keturunan bangsawan tapi mau berjuang untuk rakyat biasa. Betul ya bahwa R.A. Kartini adalah seorang keturunan bangsawan yang berjuang untuk rakyat biasa. Tetapi teman-teman, hal ini tidak dibicarakan di dalam cerita di soal ya. Jadi kita skip dulu untuk opsi A. Kemudian B, sosok R.A. Kartini yang berani dan optimis dalam memperjuangkan hak perempuan. Ya, jadi di soal ini dikatakan bahwa perjuangan R.A. Kartini ini banyak ditentang oleh masyarakat, tetapi dia tetap saja memperjuangkan kesetaraan derajat antara laki-laki dan perempuan, khususnya untuk hak-hak perempuan. Dari opsi B ini kita keep ya teman-teman, karena sangat mungkin untuk benar. Kemudian kita masuk ke opsi C, kasih sayang yang diperlihatkan R.A. Kartini kepada bangsa Indonesia. Ini juga benar ya, karena perjuangannya ini juga termasuk dari perjuangan terhadap bangsa Indonesia, karena kaum perempuan juga adalah bagian dari bangsa Indonesia. Jadi boleh kita keep juga opsi C. Kemudian D, kecintaan R.A. Kartini pada dunia pendidikan ya. Jadi opsi ini juga mungkin bisa benar karena di sini ada mengenai dunia pendidikan dan di soal juga dikatakan mengenai dunia pendidikan ya. Kemudian E, keteguhan hati R.A. Kartini dalam mengejar cita-citanya. Oke, nah untuk di soal ini dikatakan yang diperjuangkan R.A. Kartini adalah bagaimana perempuan dapat mengejar cita-citanya. Jadi bukan hanya dirinya sendiri. Untuk mengejar cita-citanya sendiri ini tidak dijabarkan di dalam soal ya. Jadi yang mungkin benar adalah B, C, ataupun D ya. Nah tetapi teman-teman, kita lihat ya, ada satu opsi yang dapat merangkum semua yang ada di dalam soal. Bagaimana R.A. Kartini melawan, bukan melawannya, maksudnya tetap berani menunjukkan keteguhannya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan walaupun ditentang oleh masyarakat ya. Nah kemudian di situ juga dikatakan bahwa tidak hanya mengenai pendidikan saja ya. Jadi opsi yang paling benar ada di opsi B, yaitu sosok R.A. Kartini yang berani dan optimis dalam memperjuangkan hak perempuan ya. Di sini juga saya highlight ada kata berani yang merupakan salah satu ciri sifat integritas yang ada pada nilai integritas, nilai sikap. Oke teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat ada di opsi B, sosok R.A. Kartini yang berani dan optimis dalam memperjuangkan hak perempuan. Karena ini seperti simpulan dari cerita yang dipaparkan pada soal. Oke, soal berikutnya atau soal yang ke-9 ini adalah salah satu contoh soal hafalan sejarah. Jadi kalau ditanya apakah semuanya adalah soal analisa atau soal penalaran, tidak semuanya ya teman-teman, karena masih ada soal-soal hafalan sejarah. Contohnya pada soal nomor 9 ini banyak ya, ada beberapa orang yang report bahwa mereka dapat soal yang seperti ini, persis seperti ini. Oke, saya bacakan ya teman-teman.
Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Dari peristiwa itulah Indonesia berhasil proklamirkan kemerdekaannya pada Jumat 17 Agustus 1945. Dari peristiwa itu juga Indonesia murni merdeka karena perjuangan rakyatnya. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena siasat para pemuda yang menginginkan kemerdekaan lebih cepat setelah mengetahui Jepang kalah dalam Perang Pasifik. Salah satu pemuda yang menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok adalah A. Sutan Syahrir, B. Sukarni, C. Ahmad Subarjo, D. Sayuti Malik atau E. Yusuf Kunto. Oke teman-teman, jadi pada peristiwa Rengas Dengklok atau peristiwa penculikan itu dilakukan oleh sejumlah pemuda, dan pemuda-pemuda yang menculik Soekarno-Hatta itu adalah pemuda dari perkumpulan Menteng 31 ya. Jadi ada gengnya gitu ya, namanya Menteng 31. Dan diantaranya ada Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh ya. Dan di opsi ini yang ada pilihan dari salah satu pemuda yang menculik Soekarno-Hatta ada di opsi B, yaitu Sukarni. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-10. Jadi teman-teman, soal yang ke-10 ini adalah mengenai fungsi Pancasila. Jadi waktu tahun saya tes di 2019, soal mengenai fungsi Pancasila itu sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Kebanyakan diimplementasi butir-butir Pancasila. Tetapi ternyata di tahun 2022 ini soal mengenai fungsi Pancasila kembali muncul lagi. Jadi fungsi Pancasila secara umum ada 9. Teman-teman tolong dihafal ke-9 fungsi Pancasila tersebut. Oke, ini adalah salah satu contoh soal mengenai fungsi Pancasila. Persatuan dan kesatuan adalah dua hal penting untuk menjaga bangsa Indonesia dari kehancuran. Pasalnya, kehancuran bangsa dapat disebabkan oleh bangsa itu sendiri seperti disintegrasi bangsa. Pada dasarnya, disintegrasi timbul karena adanya perbedaan. Keberagaman etnis yang ada dalam sebuah wilayah dapat memicu disintegrasi sosial yang mengarah pada konflik. Karena itu, maka Pancasila hadir sebagai suatu dasar pemersatu perbedaan tersebut. Hal ini merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa, B. Dasar negara, C. Falsafah bangsa, D. Sumber hukum, atau E. Perjanjian luhur bangsa. Oke teman-teman, yang mana kira-kira opsi yang paling benar? Oke, jadi teman-teman di sini kita lihat ideologi bangsa. Ideologi bangsa itu hintnya adalah suatu cara pandang yang sama ya teman-teman. Oke, kemudian B. Dasar negara itu lebih ke penyelenggaraan tata negara. Kemudian C. Falsafah bangsa itu hintnya biasanya sebagai hal yang menyatukan perbedaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia ya. Kemudian D. Sebagai sumber hukum, yang artinya bahwa segala aturan hukum di Indonesia tidak ada yang boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian E. Perjanjian luhur bangsa, artinya bahwa Pancasila lahir setelah kita merdeka, yaitu saat proklamasi kita semua sudah memiliki perjanjian bahwa kita memiliki satu kesamaan, yaitu Pancasila. Kita semua diikat dalam satu perjanjian saat proklamasi. Oke teman-teman, dari hint tersebut kira-kira yang mana yang paling mencerminkan kalimat-kalimat dalam soal? Oke, benar banget teman-teman, bahwa yang fungsi yang dikatakan di soal ini ada di opsi C, yaitu falsafah bangsa. Jadi Pancasila sebagai falsafah bangsa diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang memersatukan segala perbedaan yang ada di Indonesia, baik perbedaan suku, bangsa, agama, dan juga golongan. Jadi cluenya sih kalau teman-teman dapat soal fungsi Pancasila yang menyangkut dengan keberagaman, itu biasanya jawabannya adalah fungsi Pancasila sebagai falsafah bangsa.
Oke teman-teman, itu tadi 10 contoh soal TWK untuk tes CPNS yang kemarin keluar di tahun 2022. Jadi buat kamu yang sedang mempersiapkan diri untuk tes CPNS di tahun 2023, silahkan dikembangkan lagi contoh-contoh soal TWK-nya, dan jangan lupa tetap semangat, dan jangan lupa tolong di-share, di komen, dan di-subscribe channel aku supaya aku tetap semangat untuk sharing-sharing pengetahuan yang lainnya dengan kalian. Oke teman-teman, terima kasih.